Assalamualaikum, hai semuanya, saya Rian Prianda, selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan memasuki kegiatan pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi 11 IPS. Sehat semuanya. Ini habis lebaran ngantuk ini gara-gara nastar apa? Sehat, Pak. Hah? Dompet nggak sehat, Sehat. Kebanyakan makan saat ya. Pak. Mulai ya kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Selawat teriring salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menantikan syafaatnya di yaumil kelak. Insyaallah, amin. Alhamdulillah nak, walaupun masih di tengah pandemi ya, setelah lebaran ya, kita masih bisa dipertemukan di kegiatan pembelajaran geografi secara virtual. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa hari ini tetap akan dipimpin oleh ketua kelas, Yogi. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Yogi. Pak, terima kasih waktunya. Ya baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semua nih ya? Belajar sudah siap semua ya? Ya. Ready Pak, ready. Nah, ya, sebelum melanjutkan, Mister mau memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Walaupun ini Mister lihat secara jumlah yang join di virtual ini sudah semua, tapi tetap Mister harus make sure untuk kalian hadir atau tidaknya. Jangan lupa on cam dan juga jangan lupa speakernya diaktifkan ketika Mister panggil ya. Ade Setiadi, Eni, Hadir, Pak. Jatun, Hadir, Pak. Kiki mana nih suaranya? Izin Pak. Merta. Kiki izin dulu, Hadir, Pak. Hadir. Izin. Oh, oke. Merta hadir. Puput. Ada, Pak, hadir. Yogi. Hadir. Hadir, Oke, Pak. dan terakhir Yuyun. Ya, Yuyun. Iya, Wiwi. Walaupun kita masih online ya, pembelajaran kita masih bersyukur ya, kita di luar sana kalian mungkin atau tetangga kalian mungkin atau orang-orang siswa-siswa di sekitar rumah kalian, banyak mereka yang tidak bisa belajar dikarenakan tidak memiliki laptop, tidak memiliki handphone, tidak memiliki internet, dan alhamdulillah kalian masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun itu secara daring ya, seperti itu. Dan tetap bisa diingatkan, masih di tengah pandemi, jika kalian mau keluar beraktivitas di luar, tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke? Semuanya ya. Nah, kita mau belajar lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu adalah materi tentang mitigasi bencana. Yang sudah kita pelajari itu adalah definisi bencana dan juga bencana-bencana yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu definisi bencana secara sederhana yang bisa kalian simpulkan? Bencana apa? Ada yang bisa? Saya, Pak. Saya. Ada yang mau berpendapat? Oke, Senti. Silakan Senti. Silakan. Nah. Iya, Nak. Silakan, Nak. Senti. Saya, bencana itu adalah sesuatu peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa, Pak. Bisa itu juga kerugian harta benda atau juga dampak psikologis. Terus bencana itu juga diklasifikasikan dari faktor alam dan juga non-alam, Pak. Itu yang saya ingat. Oke, itu yang Senti ingat ya, tapi sudah komplit ya, sudah komplit apa yang disampaikan sama Senti tadi ya. Betul sekali Senti, excellent untuk jawabannya ya. Kalau yang namanya bencana itu adalah suatu peristiwa yang dia menimbulkan korban jiwa, kerugian materi ya, bisa dipengaruhi oleh faktor alam dan non-alam seperti itu ya. Good, Senti ya. Nah, kita akan melanjutkan nih ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita mau belajarnya mau ngapain aja. Nanti Mister di sini akan memutarkan video kepada kalian tentang sebuah bencana ya, terus kemudian nanti kita akan ada pemaparan materi dari Misterion kepada kalian dan ada tanya jawab di dalamnya, dan juga nanti ada pengerjaan LKPD
ya, kalian secara berkelompok sama seperti dengan minggu lalu, pengerjaannya secara berkelompok, dan nanti di akhir kita akan simpulkan bersama terkait dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kita masuk kegiatan inti. Oke, Mr. Yon akan share screen untuk materi pembelajaran pada hari ini. Masih ingat juga tidak materi minggu lalu? Mr. Yon kan bertanya bencana apa saja yang pernah terjadi di daerah sekitar kalian. Ada yang mau memberikan flashback minggu lalu? Minggu lalu banyak itu yang menyampaikan bencana-bencana yang pernah terjadi di sekitar rumah kalian, di tempat tinggal kalian. Minggu lalu itu banyak. Banjir, Ada yang mau Pak. flashback-nya? Di daerah rumah saya juga banjir, Pak. Oh, betul sekali, di rumah Ratna ya. Di daerah rumah Ratna Iya, itu iya, Pak. banjir sering kali terjadi. Di rumah Senti juga banjir. Di rumah Yogi itu gempa ya, Gi ya? Minggu lalu ya, kalau nggak salah ya. Gempa bukan, Gi? Gempa. Iya, Pak. Pernah terjadi Pernah gempa ya, Gi ya? Pernah, Pak. Malah saya waktu itu ada di Berapa sekolah, kali, Pak. Gi? Di lantai 5, Pak. Saya goyang-goyang, Pak. Saya udah pasrah, Pak. Mau gimana? Pas Pak? lagi di lantai. Tuh. Jangan pasrah ya. Untuk itu kita belajar tentang mitigasi bencana. Kenapa? Karena banyak manfaatnya. Siap, Pak. Yuk, kita mulai ya untuk slideshow-nya. Sudah muncul di kalian, Nak? Sudah, Pak, sudah. Sudah munculkah? Sudah. Ya. Nah, ini gambar apa? Gambar apa ini? Pemadam kebakaran, Pak. Gambar api, Pak. Pemadam kebakaran. Api disiram. Api yang membara. Iya, api yang disiram. Disiram apa? Disiram air ya, membara, sangat membara. Nah, di pertemuan pertama lanjutan dari minggu lalu masih tentang bencana, jenis bencana dan juga siklus penanggulangan bencana. Nah, untuk indikatornya KD-nya masih sama ya, KD-nya masih sama. Kita akan menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam. Terus kemudian untuk indikatornya kita masuk ke 373, mengklasifikasikan jenis dan juga karakteristik bencana. Menjelaskan Pak, secara putus, konsep, Pak, jenis, suaranya. ya kan, siklus, dan seterusnya. Kemudian manfaat pembelajaran pada pertemuan kali ini ya, kalian juga akan tahu jenis-jenisnya dan karakteristiknya, ciri-ciri akan terjadi bencananya dan apa yang harus kalian lakukan. Mister, kagak jalan nih. Kayaknya. Kok belum ada nih? Oh, slide-nya nggak jalan ya? Sebentar. Oke, Mas, Pak. masih atau gimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah jalan, Pak. Udah, Pak. Wih, Sudah Pak, ya, oke. Seperti ini aja ya. Udah, Pak. Seperti ini aja ya. Nih, kita akan coba putarkan ini video awal tahun kelabu bagi negeri ya, bagi negara Indonesia. Ada suaranya, Nak? Nggak kedengeran, Pak. Tidak ada suaranya, Pak Ada, Rimon. Pak. Kita kedengaran ya? Pak Rion yang jelaskan kalau begitu. Tadi ada Iya, Pak. pesawat jatuh ya. Terus kemudian gempa, terus banjir, ya, tanah longsor, dan letusan gunung api. Oke, suaranya nggak terdengar ya. It's okay ya, walaupun suaranya nggak terdengar, tapi gambarnya tadi kalian melihat ya, ada banyak bencana yang terjadi di negara kita di awal ya. Ada bencana apa saja tadi? Boleh bantu menyebutkan? Ada apa saja tadi? Banjir. Ada apa saja? Satu? Banjir, Iya, Pak. banjir. Pesawat Terus jatuh. ada apa lagi? Terus. Gempa. Gempa bumi. Gunung api meletus. Terus? Longsor. Pesawat Longsor. jatuh. Banyak, Pak. Pesawat Meletus. jatuh. Pesawat Pesawat kecelakaan. jatuh. Gunung Kebakaran, meletus. kebakaran. Ya, Kapal selam. iya. Itu adalah bencana-bencana yang terjadi di Indonesia di awal tahun 2021 ya. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena sangat bermanfaat biar kita tahu ciri-cirinya, kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi ya. Nah, bisa lanjutkan. Nah, untuk jenis-jenis bencananya ya, karena minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan definisinya. Ya, untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan jenis-jenis bencananya. Nah, untuk jenis-jenis bencananya sendiri, bencana itu ada klasifikasi, ada jenisnya. Jadi kalau kalian nanti ditanya sama orang di luar yang mungkin tidak belajar geografi, apa sih bencana itu? Kita harus bisa mengklasifikasikannya. Nah, jenis-jenis bencananya di sini ada gambar apa saja itu? Tsunami, Ada Pak. gambar banjir ya.
Tsunami, Banjir. betul sekali Ade, ada Tanah banjir. longsor. Tsunami betul Gempa sekali bumi apa Yogi. tanah longsor tuh? Tanah longsor, Badai Pak, tuh, gempa Pak. bumi, Badai. ya itu badai betul sekali Yogi ya. Nah, jenis-jenis bencana itu dibagi menjadi ada yang namanya bencana dinamika litosfer, ya. Terus kemudian ada yang juga bencana akibat dinamika hidrosfer. Terus kemudian ada juga bencana akibat dinamika atmosfer. Terus kemudian ada juga bencana akibat dinamika atmosfer dan hidrosfer, ya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya bencana sosial. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama nih. Kalian adalah generasi milenial. Nggak jalan lagi ya? Ini ya? Tidak apa-apa, sebentar. Kita kan sudah muncul. Nah, Itu udah ini litosfer, Pak. contoh-contoh dari bencana litosfer. Ya, dari contoh-contoh dari bencana akibat litosfer. Ade, dari gambar tersebut boleh dideskripsikan secara singkat Ade, ada bencana apa saja itu Ade untuk bencana litosfer, De? Itu ada bencana pertama gunung meletus, Pak. Oke. Yang kedua itu Betul, Ade. ada tanah longsor. Yang ketiga gempa bumi, Pak. Nah, biasanya Good, Pak, Ade. setahu Ya. saya nih kalau letusan gunung itu biasanya bencananya, setahu saya Pak, kata kakek saya Pak, kalau ada gunung mau meletus itu biasanya hewan-hewan pada turun Pak, bener nggak sih Pak, pada kabur? Betul sekali Ade, itu salah satu ciri. Itu salah satu ciri akan terjadinya letusan gunung berapi. Betul sekali Ade jawabannya ya. Good Ade ya. Nanti akan kita bahas di LKPD. Good Ade. Ya. Oke, setelah bencana litosfer, tadi Ade menjelaskan ada letusan gunung api, tanah longsor, gempa bumi. Kita lanjut ke bencana yang kedua. Oke, Ade mau membantu bencana yang kedua? Apa itu gambarnya dan berikan deskripsi secara singkat? Ade mau bantu untuk bencana yang kedua? Saya Pak. Ada Pak. Halo. Oke, silakan. Bencana yang kedua Banjir. bencana apa? Yang pertama banjir ya. Banjir. Oke. Yang kedua ada Yang kedua, tsunami Wi, ya Pak ya. cirinya sebutin satu aja. Ade tadi menyebutkan satu tuh. Itu, Pak, Air saya, Pak, lautnya saya, Pak. naik Pak. Air laut naik. Air laut naik saya, Pak. secara tiba-tiba Saya, ya, Pak. ya. Saya, Oh Pak. iya, Merta. Biasanya Apa, Pak, Nak? sebelum terjadi tsunami itu ada gempa dulu Pak. Habis gempa, biasanya gempanya Oh, itu ada berapa? gempa. Pokoknya itulah Pak. Pokoknya skala Richternya tinggi lah Pak ya. Udah gitu Pak. Terus air lautnya itu tiba-tiba surut Pak karena masuk ke dalam rekahan itu. Balik lagi ke daratan jadi tsunami gitu. Betul sekali Merta. Good job Merta. Oke, Merta, Wiwi juga tadi sudah menjawab. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, dari dua bencana hidrosfer ini, bencana apa yang paling sering terjadi saat musim penghujan untuk Indonesia? Ya banjir lah Pak. Yang paling sering terjadi? Banjir. Banjir. Oke, banjir ya. Iya, banjir. Hampir di semua wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang sudah padat pemukiman, dekat dengan sungai, yang sungainya sudah dibuang sampah sembarangan di sana, yaitu bisa menyebabkan banjir. Good. Berarti kalian memperhatikan lingkungan di sekitar kalian ya. Oke, ya bencana yang ketiga. Ada yang mau menjelaskan ini secara singkat? Silakan raise your hand. Oke. Ratna, boleh nanti dibantu sama Yogi. Ya, Yogi, kenapa, Nak? Farir, saya izin mau minum. Oh iya. Minum. Iya Pak. Minum. Ya. Oke, silakan Ratna, Nak. Pak, yang pertama itu kan badai tropis, yang kedua itu tornado, yang ketiga kekeringan, 4 kebakaran hutan. Tapi saya lupa ingat ya Pak cirinya Pak. Iya, boleh sebutkan salah satu saja, nanti akan pembahasannya lebih banyak di LKPD kok, Nak. Apa yang Ratna ketahui yang mana? Badai tropis kah, tornado kah, kekeringan, atau kebakaran hutan? Tornado aja Pak, tornado. Iya, cirinya yang pertama, langit itu akan seketika berubah Pak, jadi mendung atau jadi hitam. Terus awannya itu di langit akan bergerak cepat Pak. Terus mengelilingi satu wilayah saja Pak, itu aja Pak. Iya, good job. Salah satu contohnya bencana atmosfer, ada badai tropis, ada hutan, dan Ratna tadi memberikan salah satu ciri. Nah, menurut kalian nih, sebagai generasi milenial, sahabat milenial, dari 4 bencana atmosfer, bencana apa yang paling sering terjadi di Indonesia kalau terjadinya di musim kemarau?
Ayo, saat musim kemarau di Kekeringan, Indonesia Pak. musim Kekeringan. Good Kebakaran job. hutan Kebakaran juga. hutan, Yogi, betul sekali. Kita pernah ya kebakaran hutan di Indonesia sampai menutupi wilayah Singapura ya, terus kemudian Malaysia ya. Next, kita mau tanya nih. Adakah yang tahu nih bencana gabungan atmosfer dan hidrosfer itu ada La Nina, ada El Nino. Itu apa itu La Nina dan El Nino? Oke, Ade mau jawab atau yang lain mau jawab? Silakan. Siapa yang mau jawab nih? Apa itu La Nina, apa itu El Nino, dan sebutkan cirinya. Pak, Gimana, aku mau Put? jawab, boleh nggak? Boleh nak. Silakan nak. Untuk La Nina itu adalah perairan Pasifik bagian tengah dan bagian timur mengalami pemanasan suhu, Pak. Oke. Itu ciri-cirinya, Pak. Jawabannya, ciri-cirinya angin kenceng ya, hujannya sambil dengan angin kenceng. Iya. Ya? Oke. Betul, Terus Pak. kalau yang satunya lagi? Untuk yang El Nino-nya itu angin di Samudra Pasifik itu menguat, Pak. Betul. Ada lagi? Put? Ya, untuk yang kedua, yang El Nino itu masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat, Pak. Oke, itu cirinya ya, Put ya. Iya. Thank you. Ya, terima kasih ini untuk jawabannya. Good ya. Jadi La Nina sama El Nino itu dua-duanya adalah fenomena ekstrim ya. Hujan yang ekstrim, hujan berkepanjangan ditambah dengan angin menjadi semacam hujan badai. Sedangkan El Nino itu kemarau berkepanjangan yang kan krisis air ya. Nah, terakhir ya, sebelum kita masuk ke pengerjaan LKPD kita pada hari ini, bencana sosial. Oke, ada yang mau memberikan gambaran ini? Orang lagi ngapain? Ini apa yang dimaksud dengan bencana sosial? Silakan raise your hand. Saya Pak. Oke, silakan. Ya, dari gambar ini, sepertinya ini gambar tawuran, Pak. Atau demo. Gambar tawuran. Dimana di sana, karena tawuran itu menyebabkan banyaknya kerugian harta benda, korban jiwa, kemudian juga bisa disebabkan karena adanya konflik antar negara, Pak. Oke. Ade nggak boleh Ade ya untuk jawabannya ya. Ya. Tuh, nggak boleh tawuran. Karena kalau kalian tawuran berarti tandanya kalian menyumbang fenomena bencana sosial. Ya Yogi ya. Jangan ikut itu kok mirip Yogi Pak itu. Saya paling kalau main bola anak-anak kalau main bola kalah Pak, anak-anak di sekolah anak-anak di sekolah Mister itu semuanya adalah anak-anak soleha ya, anak-anak baik, jadi nggak akan pernah ikut tawuran. Tapi jangan juga mau kalau diajak tawuran ya. Rebutan apa? Rebutan eta enggak ya. Ya, itu bencana sosial ya. Bencana yang terakhir itu adalah bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contoh bencananya itu ada tawuran, kerusuhan demo, peperangan antar negara, konflik antar kelompok, dan lain-lain. Sekarang kita diskusi dan pengerjaan LKPD. Oke, kita lanjut dan bersiap untuk pembagian kelompoknya. Kita masuk ke diskusi dan kerja kelompok LKPD. Nanti kalian di sini akan berkumpul bersama kelompok kalian ya. Terus kemudian nanti juga Mister kirimkan untuk LKPD-nya melalui grup WhatsApp dan juga di Google Classroom. Kalian bisa cek di Google Classroom. Ini untuk anggota kelompoknya masih seperti yang kemarin ya, masih seperti yang kemarin. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk pengerjaan LKPD-nya? Sudah cek di grup WhatsApp-nya, sudah Mister kirim loh. Silakan dicek di Google Classroom juga sudah. Di Google Classroom ada dua file. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya maksimal 10 menit ya. Ya, Dek. Mau nanya dulu dong, Pak, sebelum kelompok nih masih penasaran. Oh, kalau perang itu masuk. Oh, boleh. Bencana nggak sih, Pak, bencana sosial? Kalau perang lagi rame nih, Pak, Israel sama Palestina tuh, Pak. Itu masuk bencana nggak? Oh iya, masuk bencana sosial atau enggak? Iya, betul sekali Ade. Terima kasih pertanyaannya ya. Pertanyaan yang keren ya. Sangat situasional dengan kondisi saat ini, Ade ya. Itu termasuk bencana sosial ya. Dia menjadi bencana. Kenapa? Karena setelah peperangan tersebut akan menimbulkan banyak korban, akan merugikan banyak orang ya, baik sisi secara material, terus kemudian efek psikologis juga
rusak ya, masyarakat yang terjadi peperangan. Jadi itu juga termasuk bencana sosial ya. Perang tidak ada yang namanya perang tidak menimbulkan korban jiwa, perang yang kemudian tidak menimbulkan kerugian itu tidak ada. Yang namanya perang itu selalu menimbulkan kerugian, baik itu kemudian kerugian korban jiwa dan sebagainya ya, seperti itu, dan materi ya. Itu semuanya merugikan. Jadi kalau yang namanya perang tidak merugikan itu nggak ada, semuanya pasti merugikan, maka itu termasuk dalam kategori bencana sosial. Good, Ade, untuk pertanyaannya ya. Terima kasih ya Pak penjelasannya, jadi nggak penasaran lagi. Iya, sama-sama anak pinter. Iya, ya, sama-sama anak pinter. Oke, sudah dicek belum untuk Google Classroom-nya? Itu Mister sudah memberikan ya informasi kepada kalian. Udah Pak, lagi ngerjain. Sebentar ya Pak. Bagi-bagi. Lagi OTW Pak. Dikit lagi Pak, dikit lagi. Oke, lagi ngerjain. Oke, dikit lagi ya. Oke, ada dua ya di situ ya. Satu LKPD, satu nanti evaluasi kalian untuk hari ini dikerjakannya untuk evaluasi itu sampai dengan pukul 18.00. Kalau untuk LKPD-nya dikerjakannya sekarang. Oke. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Kelompok mana duluan yang akan presentasi? Ayo, udah belum? Wiwi, udah diketik belum? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Sudah selesai? Oh, time is over. Oke. Kelompok berapa yang mau presentasi duluan? Ini kelompok 3 yang Mister buka, ini kelompok 3 sudah kumpul duluan nih. Oke. Sudah Pak. Kelompok 3 atau kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 3 juga siap. 3 ya? Iya Pak. Ya. Siap, kalau begitu kita akan mulai untuk sesi presentasi ya. Tadi diskusi sudah, kita lanjut ke presentasi. Untuk presentasi kali ini dimulai dari kelompok 3 yang sudah mengirimkan duluan dan sudah siap. Jika memang nanti waktunya mencukupi, kita akan lanjutkan dengan presentasi kelompok lain. Tapi jika tidak mencukupi, kita cukupkan terlebih dahulu di kelompok 3. Untuk kelompok 2 dan kelompok 1 akan kita lanjutkan di minggu depan. Silahkan untuk kelompok 3 untuk presentasinya, Nak. Pak Yogi, ketuanya dibuka. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, yang pertama, silakan. Ya, saya ya Pak. Yang pertama, sebentar. Ya, yang pertama tentang artikel bencana kebakaran hutan. Menurut pendapat kamu dan kelompokmu dari apa yang kalian baca, apakah penyebab utama bencana kebakaran yang terjadi? Menurut pendapat kelompok kami, yang menyebabkan kebakaran hutan pada artikel tersebut adalah peralihan fungsi lahan hutan. Wilayah hutan gambut terbuka dan banyak mengandung gas karbon. Saat terjadi kemarau, maka dengan mudah, dengan cepat terjadi kebakaran, ditambah dengan titik panas, spot yang tersebar di beberapa lahan terbuka hutan gambut. Jadi karena memang kondisi lahan gambutnya Pak, sehingga membuat pemicu terjadinya kebakaran hutan. Selanjutnya akan dilanjutkan Excellent oleh... ya, berarti dari hasil analisis. Iya, hasil analisis ya, Senti ya, itu hasil analisis dari artikel di atas Pak. Iya betul Pak. Di atas ya. Iya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yogi, Pak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi. Poin B, tentang mengisi tabel jenis-jenis dan karakteristik tiap bencana. Nah, di sini ada contoh bencana, letusan gunung api, tanah longsor, gempa bumi. Nah, itu termasuk ke dalam jenis bencana akibat litosfer. Ciri-cirinya atau karakteristiknya, yang pertama, suara gemuruh berasal dari gunung, hewan-hewan di gunung turun. Nah, itu ciri dari letusan gunung api. Lalu tanah longsor, karakteristiknya adalah suara gemuruh terdengar sewaktu terjadi pergerakan tanah, air sumur di sekitar lereng menjadi keruh. Karakteristik yang ketiga, gempa bumi, air sumur di sekitar lereng menjadi keruh, terjadi getaran halus dan kecil pada bangunan, lalu lampu rumah atau benda yang menggantung bergetar dan goyang. Nah, selanjutnya, di contoh bencana yang kedua ada banjir dan tsunami, itu termasuk ke dalam jenis bencana akibat hidrosfer.
karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik bencana banjir, tingginya curah hujan di hulu sungai, naiknya air sungai secara cepat dalam waktu singkat. Nah, lalu karakteristik tsunami, yang pertama didahului gempa besar di atas 6 skala Richter, dan karakteristik berikutnya adalah tiba-tiba air laut mendadak surut dan kembali menjadi ombak besar. Ya, selanjutnya akan ditunjukkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, saya melanjutkan teman saya Yogi, Pak. Untuk bencana akibat atmosfer, yang pertama itu ada badai siklon tropis. Karakteristik bencananya itu siklon tropis berputar di sekitar daerah bertekanan udara permukaan rendah. Terus yang B-nya itu pada lautan terbuka akan menimbulkan gelombang tinggi, hujan deras dan angin berkecepatan tinggi. Untuk contoh bencananya itu yang selanjutnya ada tornado, kemarau, ada kebakaran hutan. Untuk yang tornado, Pak, ada terlihat di langit itu seketika akan berubah mendung dan menjadi hitam. Terus awan di langit akan bergerak cepat dan mengelilingi suatu wilayah. Terus kalau yang kemarau itu karakteristiknya jarang terjadi hujan sehingga udara terasa panas, tanah kering dan pecah-pecah. Untuk kebakaran hutan, karakteristiknya itu terlihat hotspot atau titik api di kawasan hutan. Oke, selanjutnya teman saya yang lain, Pak. Oke, thank you. Oke, silakan, Nak. Saya akan melanjutkan untuk poin yang keempat dan kelima. Bencana akibat hidros dan atmos. Yang pertama La Nina. Perairan Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan suhu. Yang B, terhambatnya pembentukan awan. El Nino, angin di Samudra Pasifik menguat. Yang kedua, massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Bencana sosial, yang pertama perang. Perang itu karakteristiknya adanya kerugian materi dan korban jiwa dalam jumlah yang besar. Yang kedua, biasanya merupakan konflik antar negara. Yang selanjutnya, demo kerusuhan. Karakteristiknya biasanya tidak ada ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah. Yang kedua, perusakan sarana prasarana umum akibat kerusuhan. Itu Pak dari good job. Iya, terima kasih kelompok 3 untuk presentasinya yang luar biasa, sudah memberikan penjelasan terkait dengan ciri dan karakteristik dari setiap bencana yang terjadi. Nah, waktunya sudah mau habis nih ya, Mister tawarkan kepada kalian semua. Untuk sesi tanya jawabnya kita lanjutkan di minggu depan saja ya, sekaligus dengan presentasi dari kelompok 2 dan 1. Gimana? Kita lanjutkan minggu depan saja ya? Ya, Pak. Untuk sesi tanya jawabnya? Oke, Pak. Oke. Setuju? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Soalnya, Pak. Udah lapar nih, Pak. Udah lapar. Ini matematika nih, Pak. Dan terakhir, kegiatan penutup. Kalau begitu, sebelum kita tutup pembelajaran, boleh satu orang menyimpulkan hari ini pembelajaran kita, belajar tentang apa kita? Silahkan, ada yang... Saya, Pak. Dari tadi belum ada. Ya, silahkan. Ya, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita tentang bencana hari ini, bencana itu adalah peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa manusia, termasuk juga di dalamnya kerusakan lingkungan, kemudian termasuk juga kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bisa disebabkan oleh faktor alam dan non-alamnya. Kemudian jenis-jenis bencana ada yang diakibatkan oleh bencana litosfer, hidrosfer, atmosfer, hidros dan atmos itu gabungannya. Kemudian bencana sosial. Untuk karakteristik akan terjadinya bencana ketika akan terjadi tanda-tanda alam dan non-alam. Bisa menjadi perhatian kita. Jadi untuk itu kita semua harus peka dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Pak. Iya, mungkin ada tambahan dari kawan. Ayatin ya sudah memberikan kesimpulan. Iya. Nah, waktunya sudah habis nih.
Gak apa-apa ya, kesimpulannya cukup dari Hayatun saja ya. Insya Allah yang lainnya nanti akan menyampaikan pendapat kalian untuk di pertemuan berikutnya. Nah, dari Mister, itu kesimpulannya sama dengan seperti Hayatun tadi tentang bencana, ya, kita adalah peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa manusia, pastinya, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, ya, yang disebabkan karena faktor alam dan non-alam. Untuk itu kita harus lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita apabila terjadinya yang namanya bencana. Nah, sebelum kita akhiri, Mister juga mengingatkan kepada kalian untuk minggu depan itu kita masuk ke materi ini, dilanjutkan juga dengan materi terkait dengan lembaga yang bergerak di saat penanggulangan bencana. Jangan lupa dibaca bukunya ya di halaman 182 di buku paket kalian ya, seperti itu. Mungkin itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak Rio. Sama-sama semuanya. Terima kasih semuanya ya. Mister Pak. Hari ini ya, siap pembelajaran. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.